What's up Grace Army? Welcome to Grace Army Christmas 2020. Yeay. Teman-teman di rumah juga boleh type yeay di komen biar kita seru-seruan bareng nih. Nah betul banget Magda. Jadi sebelum kita mulai hosting pre-service ini, gue mau memperkenalkan diri gue dulu nih. Nama gue Jos. Gue adalah salah satu care group leader di Grace Army. Dan di sini gue nggak sendirian, gue ditemani sama. Hai, nama aku Magda dan aku juga bakal hosting barengan sama Josh untuk pre-service ini. Nah teman-teman, sebelum kita mulai, kalian semua nyadar nggak sih kita tuh 2020 bener-bener semuanya online. Kalian juga akan pastikan sekolah, kuliah, kerja semuanya tuh online dari rumah. Bahkan sampai Natalan ini aja kita harus online. Tapi tenang aja, aku yakin dan percaya walaupun kita ngelakuin semuanya online, tapi teman-teman pasti akan tetap terberkati dari rumah masing-masing. Nah bener banget kata Magda. Memang di 2020 ini banyak banget negatif news di luar sana. Tapi kita mau menjadikan ini kesempatan supaya membagikan incredible good news that's happening in the life of our church. Banyak juga loh testimoni-testimoni yang keren-keren dari teman-teman sekalian. Yap, bener banget. The building might be closed, tapi church is so alive teman-teman. Dan kita nemuin banyak banget cara untuk teman-teman bisa tetap engage sama kita, sama our community and us di Grace Army. Gimana tuh caranya, Pak? Nah, caranya gampang banget. You can connect with us with DM on Instagram atau bisa join CG kita setiap minggunya dengan mengisi form di bit.ly/GA-Care-Group. Nah, untuk nonton Grace Army Christmas ini, kalian jangan nonton sendirian ya. Bener banget, bisa nonton sama adik, kakak, keluarga, saudara, teman-teman, banyak deh bawahnya. Jadi langsung aja kirim linknya ke teman-teman kalian supaya kalian bisa nonton dan be blessed together. Spread the word and it's gonna be awesome. Oke teman-teman, kita sebelum memulai pre-service ini kita akan main pemanasan sedikit. So langsung aja sebentar lagi kita akan mulai pemanasannya. Nah, sekarang aku udah bersama dengan 4 orang di sini dan kita bakal main game bareng-bareng nih. Kami lihat di sini kita main game, terus kenal dulu dong ini siapa aja. Namanya siapa dari sini? Risto. Wes, Mantap. Siapa sih ganteng sih? Wes. Suaranya langsung beda ya, coba si cantik siapa namanya? Karen. Satu lagi siapa namanya? Haresa. Oke. Kita bakal main game pertama. Boleh dijelasin Josh gimana? Nah, jadi kita kan main game namanya tebak satu kata. Jadi gua akan kasih clue ke Alvin atau Risto, nanti lawan bicaranya harus tebak nih. Kalau berlama-lama kita langsung contoh aja deh. Oke, contoh. Panas. Panas, merantau. Nggak nyambung. Ya, panas. Kalau di merantau panas. Oh gitu, kalau merantau panas. Gimana? Nah terus kamu tebak kalau merantau itu apa? Iya. Berikan dulu. Panas. Tadi kan udah dikasih tahu panas. Oh, panas. Gitu ya. Oke. Berbalik. Memang. Gitu. Oke, langsung aja kita mulai kata pertama. Aku kasih ke Karen, Josh kasih ke Krista. Oke. Oke. Stop. Stop. Oke. Oke. Siap. Oke, siap. Udah siap? Ya, siap. Oke. Mulai Kita dari Krista mulai ya. dari Krista. Ayo. Yesus. Hah? Apa tuh? Penyelamat. Ya. Next kali. Terus. Nyaris. Karen. Nyaris. Golgota. Salib. Wis. Luar biasa. Kenapa gue mikirnya jauh banget ya? Nggak apa-apa, masih ada Pak. Nggak apa-apa. Gila. Sementara Cia menang, sementara Cia menang. 1-0 ya. 1-0. Sekarang aku bakal kasih ke Sharon. Dulu kedua ya. Oke, dulu kedua. Oke, yuk. Oke. Alvin. Oke. 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 Oh. Oke. Udah. Oke, mulai. Baptis. Yohanes. Kristo. Ini kayaknya terlalu mudah kita, terlalu mudah. Risto, lu lagi di mana? Enggak. Wah. Kejujuran. Oke, lanjut. Stop. Karen. Oke, udah. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Risto. Kereta. Hah? Kereta. Waduh. Bener sih. Aku juga baru nyadar. Kereta. Ayo, jawab. Skema tadi ya coba. Kereta. Kamu udah bicara. Udah tato. Oh, jangan. Sorry. Bolong. Oh, yang ini susah. Ini susah. Bolong. Kereta bolong. Iya, kereta bolong. Apa tuh bolong? Musa? Nah, Kenapa? salah. Gak tau masalah aja. Lanjut, Krista. Ayo, Tok. Kartun. Hah? Oh kan? nyambung iya aduh
nih? Nggak ada chemistry-nya nih. Apa sih? Ayo. Ayo, Bolong. mau nebak atau Iya, nyerah? Kartun. Bolong Tadi kartun. yang ingat buku pertama. Buku pertama apa tadi? Kereta. Iya, Kereta bolong. Bolong kartun. Kereta bolong kartun. Oh, Udah. dua. Nggak tahu. Ya, Ayo, oke lanjut kan. Tadi. Murid. Murid. Hah? Murid bolong. Kartun kereta. Apa itu? Thomas. Iya. Luar biasa. Nah, beda sekolah minggu maaf. Kereta. Oke. Dua satu ya. Ceritanya Thomas Twins. and Friends. Emang kita cewek-cewek gitu biasa memimpin. Nah, Oh, benar. Comic is real, comic is real. Saya lupa kasih buku siapa ya? Gue. Oke. 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 Ayo mulai. Karena ada senang ada dulu. Oke, ada saya duluan. Sumur. Dibuang. Sumur. Ayo. Apa kira-kira yang dekat sama sumur? Katanya. Jawabannya nggak benar ya. Jawabannya apa? Air apa kek? Masuk bening. Wanita harus menang. Mau pindah? Tidak ada kopi. Dibuang. Yusuf. Wah! Chemistry guys. Oke, kita sampai di sini aja game yang kali ini. Tenang aja, kan masih punya kesempatan menang di game-game berikutnya. Jadi, oke, kita akan lanjut ke game berikutnya. Nah, di game selanjutnya ini aku udah bersama dua orang ini. Kita mainnya sama tim yang cewek dulu. Nanti abis ini baru kita main sama tim yang cowok. Oke. Jadi di game ini boleh dijelasin? Jadi game ini kita akan main namanya tebak bibir. Jadi nanti salah satu dari mereka akan pakai headset. Nanti yang satunya menebak kata yang udah aku siapin nih untuk misalnya yang pakai headset Sharon. Nanti yang yang ngasih clue adalah Karen. Jadi si Sharon harus nebak kayak gitu. Oke, dan ini tenang aja. Ini tuh udah sangat kencang. Boleh dicoba langsung? Waduh, bus. Oke. Ya itu membuktikan kalau ini memang kencang. Iya, udah langsung dipakai aja kalau kita mulai dia gitu. Kita mulai dari Sharon dulu ya. Oke. Kata-katanya langsung aja Sharon. dikasih. Ngerti kan? Oke. Waktunya 1 menit untuk hari sama menebak. Karen boleh langsung kasih kata-katanya dimulai dari sekarang. Menyemir hingga mengkilap. Pelindung. Terus. Satu-satu ya, satu kata, satu per kata. Menyemir. Pesepir. Pak. Ayo, Udah dibuka belum? Menyemir. Penyemir. Menyemir hingga Isa. Lanjut. lanjut. Menyemir. Bang. Menyemir hingga mengkilap. Penyelam. Kencang coba suaranya kencang. Kedua coba. Menyemir hingga mengkilap. Penyemir dan penyelam. Aduh, gak bisa. Ayo masih bisa sebelum lagi. Menyemir hingga mengkilap. Lagi. Berenang, penyelam. Oke. Ayo tadi menyemir hingga mengkilap. Ya ampun, Susah susah banget. Oke lanjut. Yang nomor 2 ya. Oke. Kolak. Karena dia nggak ngerti jadi. Ayo kolak. Pakai kolang. Kolak. Kolak. Pakai kolang. Lanjut ke kata arti Ayo. mungkin paham. Kolak. Pakai kolang. Kaling. Pakai. Kolang. Kaling. Nah, itu apa? Jadi dia ngobrol kata arti. Iya. Kolang kaling. Kolak pakai. Kolak Oke, benar. kolak. Kolak. Tolak pakai. Kolak pakai kolang kaling. Pakai. Oke.
Kamu tahu kolang kaling nggak? Udah hampir mau ngomong kolang kaling. Oh ya, sayang sekali waktu sudah habis. Oke, sekian dari tim cewek-cewek guys. Kita akan langsung aja lanjut ke tim yang cowok. Oke, kita langsung mulai nih ke tim yang cowok. Di sini ada Alvin, ada Crystal. Langsung kita mulai aja ya gamenya. Siapa yang mulai duluan pakai headset? Saya. Oh, Oke. ambisius ya anaknya. Iya. Kita lihat langsung. Banget guys. Buset. Biar nggak kedengeran kan? Oh, iya benar. Oke, lanjut. Nomor 3. Ayo tentuin aja. Oke, mulai ya. 3, 2, 1. Mengayuh, bergayung, mengayuh, mendayung, mengayuh, Ayo. mengayuh, menggayung, mengayuh, menggayung, Mengayuh. kayu, mengayuh, menggayuh, mengayuh, mengayuh, pedal, pedal, sepeda, sepeda. Kenapa sih? Kok cepet? Gak sih? Udah. Stop. Terlalu jago memang. 30 detik doang. Itu dia. Lanjut. Kita lanjut Crystal ya, Mike. Oke. Ayo. Kita akan mulai lagi 1 menit. Dimulai dari sekarang. Dibungkus di Hah? di Apa? dibungkus timpuk dibungkus di mulut dibungkus daun pepaya Apaan sih? Ih, satu lagi. Enggak, mau tes dulu satu lagi kayaknya salah deh. Karena udah kong-kali-kong ya. Nomor 4. Oke, kita mulai 1 menit dimulai dari sekarang. membagikan membagikan Ayo, Mam. Ayo dong, Vin. Masa nggak bisa lu? membagikan Pembagian mulu. memandikan Satu, oke udah. memanggilkan Memandikan. apa Memandikan. Iya, maaf banget guys. Memanggilkan. Pembagian mulu. Yaudah kita panggil aja langsung. Ayo tim cewek langsung doang. Nah, ini dia tim cewek. Sini. Baris dulu, baris. Ini agak sulit ya. Gimana nih? Ini udah masuk kamera semua? Masuk kayak kita juga foto keluarga. Oke. Jadi pemenangnya adalah tim kasih congrats ke tim cowok dan ya kasih hiburan ke tim cewek. Mereka akan baca chatbox kalian habis ini. Oke, kita akan lanjut setelah ini. Terima kasih teman-teman. Wah, seru banget ya, tapi kita nggak bisa lama-lama nih guys, karena ada hal yang lebih seru lagi menanti kita habis ini. Apa sih, Mam? Apa tuh? Nah, teman-teman boleh langsung aja tebak di comment box. Apa sih yang menanti kita habis ini? Langsung aja kita kasih tahu kali ya. 3, 2, 1. Grace Army Christmas Celebration 2020, The Story of Amazing Love. Nah, teman-teman sebelum kita lanjut ke acara utama nih, boleh dong type di comment box untuk ngomong Merry Christmas to everyone. So, enjoy the service and Merry Christmas!
Tapi masalahnya Pak, anak saya sekarang terhilang. Anak saya belum kembali Pak. Dia sudah menentukan gaya hidupnya sendiri. Mungkinkah anak saya diselamatkan Pak? Dia sudah menentukan gaya hidupnya sendiri. Dia nggak mau lagi percaya sama Yesus. Kalau saya ngomong tentang Yesus dia marah. Beginilah firman Tuhan. Tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali. Amin. Dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan kau. Dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Dia adalah pengharapanmu yang hidup. Amin. Tawanan pahlawan pun dapat lolos. Tawanan orang gagah pun dapat direbut kembali. Kenapa? Aku sendiri yang akan merebut segala sesuatunya. Dia datang ke dalam dunia ini untuk mencari, menyelamatkan yang hilang.
What hope we hold in the silent night. A king is born in Bethlehem. Our journey along, we seek the light that leads to the hallowed manger ground. What fear we felt in the silent age. 400 years can he be found, but broken by a baby's cries. Rejoice in the hallowed manger ground. Emmanuel, Emmanuel, God incarnate here to dwell. Emmanuel, Emmanuel, praise his name, Emmanuel. The Son of God, here born to bleed, a crown of thorns will pierce his brow, and we beheld this sovereign, exalted now, the King of Kings. Praise God for the hallowed manger ground. Emmanuel, Emmanuel, God incarnate here to dwell. Hai, nama gue Samuel, biasa dipanggil Sam. Gue anak tengah di keluarga gue. Kakak gue Angie lagi kuliah di luar. Jadi, gue sekarang tinggal di rumah sama papa mama dan David, adik gue. Ini David, adik gue yang paling manja dan cupu. Saking manjanya, kayaknya di sekolah dia nggak punya temen deh. Ini mama gue, the best mom ever. Walaupun dia bawel banget, tapi gue tahu dia sayang sama gue. Ini papa gue, dia adalah orang yang paling baik sama gue. Dan gue tahu banget dia sayang banget sama mama, David, dan gue. Selama gue hidup sama mereka semua, apapun yang gue mau pasti selalu ada. Mau makanan, barang-barang yang gue mau kek, apapun deh, you name it. Tapi, setelah gue pikir-pikir, hidup gue gak ada tantangan loh. Padahal gue kan anak laki-laki. Gue juga udah gede. Gue mau sih kalau hidup kayak gini terus. Gue juga harus hidup mandiri. Mereka aja bisa sukses cepet. Kenapa gue enggak? Pas banget hari ini gue ulang tahun ke-17. Gue inget papa mama pernah bilang kalau gue udah umur 17, gue boleh minta apapun yang gue mau. Ya udah, setelah gue pikir-pikir, gue mending minta modal buat gue hidup sendiri.
Pasti berat sih buat mereka. Tapi anyway, mereka tetap kasih gue modal dan izin buat keluar dari rumah. Ini nih usaha baru gue, keren kan? Nih gue juga udah beli semua buku tentang kesuksesan. Nanti kalau sukses, gue bakal nulis buku kayak gini nih. Ini hasil gue setelah setahun keluar dari rumah dan kerja keras jalanin usaha. Gak cuma itu, tahun ini gue juga beli mobil baru. Usaha gue makin besar dan karyawan tambah banyak. Temen, jangan ditanya. Makin banyak yang mau temenan sama gue. Maklum, banyak duit. Dan di umur gue yang ke-19, rumah mewah baru beli pakai uang sendiri, cek. Duh, papa telepon. Nanti gue telepon balik deh. Wah, dalam 2 tahun aja gue udah settle. Gue bisa beli mobil, rumah. 2020, apalagi ya? Tulis buku sukses kali ya. Happy New Year 2020, brother sister. Amin. Amin. 2020, I'm coming. Sayangnya, ternyata tahun 2020 di luar ekspektasi gua. Tahun ini adalah tahun penuh krisis. Usaha gua pelan-pelan bangkrut. Gua juga terpaksa pecatin karyawan-karyawan. Soalnya duit gua udah mulai habis, nggak bisa gajiin mereka. Temen-temen, nggak ada yang bisa bantu gua. Nggak ada lagi yang tersisa. Semua perjuangan gue selama ini lenyap gitu aja. Bahkan untuk menyambung hidup pun, akhirnya gue memutuskan untuk kerja jadi OG. Halo Sam, gimana kabarmu? Kamu baik-baik saja? Kok papa telepon gak pernah diangkat? Pasti sudah sukses ya? Punya mobil baru, rumah baru, selalu makan enak dan punya banyak teman. Pasti bahagia hidup kamu sekarang. Papa kangen banget sama Sam. Papa berdoa semoga kamu baik-baik dan sehat-sehat dalam segala. Seperti jiwamu baik-baik saja. Papa cuma mau bilang kalau Papa kangen sekali melihat kamu di rumah, ngobrol sama kamu, makan bareng kamu. Udah berapa tahun ya kamu pergi? Bentar lagi kan Natal. Papa undang kamu pulang ke rumah Papa. Papa harap kamu bisa pulang ya. I love you, son. Pak, jujur, nggak tahu harus mulai cerita dari mana. Tapi hidup aku udah nggak sesuai bayangan Papa. Awalnya aku memang sempat sukses, tapi sekarang
Gak tau deh, Pak. Kayaknya aku gak pantas jadi anak papa. Di rumah papa mama dulu semua yang gue mau selalu ada. Makan apa aja ada. Beli apa aja bisa. Gue udah gak tahan hidup kayak gini. Kayaknya mending gue pulang ke rumah. Shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no walls you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Hai guys, nama aku Maria dan aku rindu banget mau bagiin tentang kebaikan Tuhan dalam hidup aku selama tahun 2020. Pada awal tahun 2020 itu, aku ngerasa hidup aku sempurna banget. Kayak aku punya kerjaan, aku punya calon suami, aku punya gaji yang setiap bulan masuk. Kayaknya aku optimis sih kalau 2020 tuh bakal jadi tahun terbaik lah dalam hidup aku. Terus udah selama jalannya waktu, aku jalanin bulan demi bulan. Di pertengahan Maret waktu itu, akhirnya aku temuin pasangan aku selingkuh gitu. Pasangan aku curangin aku di tengah-tengah rencana wedding kita yang udah mau berlangsung tanggal harusnya 10 Oktober kemarin, tapi tiba-tiba aku menemukan hal seperti itu di handphonenya, dan setelah tahu dia ternyata curangin aku kayak gitu, akhirnya ya udah aku memutuskan untuk kita udahan aja. Ya setelah kejadian itu hari nggak semakin lebih mudah gitu, nggak serta-merta putus, terus aku happy gitu. Banyak banget apa sih dalam hati tuh kayak beban tersendiri gitu. Gue harus ngomong apa sama teman-teman gue gitu kalau mereka tahu gue putus kan. Jadi rasanya waktu itu sempet nggak mau aktif Instagram lagi, nggak mau keluar rumah. Bener-bener kayak gue mau di dalam kamar aja, mau malu sama semua orang, malu gitu. Gue kerja di tour and travel, jadi kayak company tour and travel. Pas COVID-19 ini kan bener-bener semuanya di shutdown kan, kayak mulai dari bandara, penerbangan semuanya udah off, dan otomatis job desk gue juga hilang. Kayak udah kena satu musibah lah kalau bisa dibilang musibah, terus kena lagi di musibah di kerjaan. Itu kayaknya bener-bener dunia aku tuh runtuh gitu. Waktu kejadian itu ya aku sempet kayak nyalahin Tuhan. Kok Tuhan begini sih? Katanya Tuhan baik. Katanya Tuhan rancangin yang baik-baik.
ini mana, aku nggak ngeliat kebaikan apa-apa kok di sini, Tuhan bohong ya. Terus udah bilang kayak aku udah nggak mau ke gereja lagi, nggak mau mendekatkan diri ke pertemuan-pertemuan ibadah, kayak ya udah nggak usah nyembah Tuhan lagi. Sempat mikir kayak gitu. Terus di pertengahan Juni lagi iseng aja mau buka Instagram, aku pas lihat di explore search ada satu post itu dari grace.army. Itu aku baca tulisannya join our care group online. Terus ada tulisannya gitu, kirimkan kita pesan, nanti kita akan reach out to you gitu. Dan waktu aku baca kata reach-nya itu loh, kayak mungkin itu yang benar-benar aku pengen selama ini gitu loh. Aku kayak pengen di reach out, aku pengen didengar, aku pengen ditolong gitu loh. Aku pengen ada seseorang yang nanya, are you okay? Ada orang yang nanya, lu nggak apa-apa gitu. Ya udah, aku DM aja sih grace.army-nya itu, terus nggak berapa lama ada balasan, terus dikasih link Zoom. Ini apa yang gue lakuin, kayak gue lagi ngapain gitu. Kan gue lagi berduka, kan nggak lagi masa-masa lagi mau memuji Tuhan atau apa, kan lagi kecewa sama Tuhan. Kayak waktu itu kayak diingetin lagi gitu betapa Tuhan tuh tanda kutip jahat sama gue. Terus gue mau ngapain masuk ke pertemuan-pertemuan rohani kayak gini, buat apa gitu. Tapi kayak somehow aku klik aja. Somehow aku klik dan akhirnya ketemulah sama teman-teman di Grace Army. Aku bangga banget bisa manggil mereka tuh my kingdom friends gitu. Karena dengar kesaksian mereka setiap minggu dan aku juga bisa bagiin apa yang terjadi sama aku di minggu yang lalu. Itu rasanya kayak restore gitu, kayak balikin lagi hati aku yang tadi bener-bener hancur, yang kayak aduh nggak bisa deh, gue nggak mau lagi deh. Terus tau-tau aku juga bingung kenapa gitu, bisa tau-tau join, bisa tau-tau bisa sampai sekarang. Ya di sana tuh benar-benar terberkati banget, bisa bisa dengar kesaksian teman-teman yang tadinya ngalamin hal sama kayak aku mungkin, tapi beda subjek aja, tapi mungkin perasaannya sama. Kita sama-sama dikuatkan, sama-sama bertahan bareng-bareng dalam Tuhan, dan rasanya saling memuaskan itu indah banget. Setelah ikut tertanam di CG itu rasanya kayak aku bukan aku lagi gitu. Rasanya kayak aku bahkan nggak kenal kok Maria yang sekarang. Jadinya rasanya kok aneh ya, mungkin sekarang aku pikirnya gitu. Cuman ya aku jadi paham sih, itu memang mungkin kebaikan Tuhan aja yang bisa nge-restore, memperbarui hati aku gitu. Dan singkat cerita juga, nggak berapa lama setelah kantor aku tuh ngumumin gitu, semua pekerja yang masa kerjanya di bawah 2 tahun tuh akan dengan sangat berat hati akan diputuskan hubungan kerjanya gitu. Ya udah, aku cuma tinggal menunggu saat di email atau saat di telepon HRD-nya aja. Tapi lagi-lagi ini Tuhan benar-benar baik, tangannya tuh nggak pernah terlambat sedetik juga buat tolong aku. Bahkan HRD-nya belum kepikiran mau telepon aku udah dapat kerjaan baru di salah satu bank swasta. Jadi tuh rasanya benar-benar ajaib banget gitu loh, kayak caranya Tuhan bekerja tuh mungkin dia nggak kasih tahu ke kita alasan dia tuh apa, rencana dia buat aku tuh apa, dia nggak kasih tahu. Cuman yang aku tahu aja, aku jalan bareng sama dia aja gitu, di tengah-tengah badai, di tengah-tengah lembah kelam, ya tetap jalan gitu. Kalau jalan sama Yesus waktu di season apapun pasti bisa jalan deh. Orang di kantor lama aku tuh sampai bingung gitu. Kok bisa dapat kerjaan sih di tengah-tengah pandemi gini, di bank lagi? Nggak tahu deh, aku cuma jawab nggak tahu deh Bu, ini tangan Tuhan. Aku cuma jawabnya gitu, nggak tahu deh Bu, ini tangan Tuhan, ini pertolongan Tuhan. Aku nggak bilang kayak iya saya udah cari di job street, kayak it's nonsense gitu. Itu kayak mustahil, soalnya kayak teman-teman aku bukan cuma aku yang ngelakuin apply job street beratus-ratus kerjaan, bukan cuma aku gitu. Cuman aku jawabnya ini tangan Tuhan Bu, ini kebaikan Tuhan aja. Dan kayak belakangan ini juga kayak teman-teman aku tuh pada nanya gitu, Mar, kok lo bisa sih jadi kayak kuat gitu, kayak lu kok nggak gila habis batal merit, lo kok nggak gila apa kehilangan semua hal yang lo bangga-banggain gitu, kok lo bisa sih sekuat ini? Hal yang kalian nggak tahu gitu, hal yang gue bawa dalam, maksudnya yang gue sendiri aja, yang cuman gue sama Tuhan doang yang tahu di kamar tuh udah kayak wah udah nggak tahu deh, itu kalau kelihatan orang ngeliat juga kasihan, mungkin ya kasihan gitu. Tapi ya itulah, di situ aku ngerasa aku justru perjumpaan dengan Tuhan saat itu gitu. Aku ngerasa saat aku nangis, saat aku benar-benar hancur, ya di situ itu kekuatan barunya di situ. Jadi ya aku pengen jawab aja ke teman-teman aku kayak ya yang kalian lihat sekarang itu bukannya Maria, itu cuman kebaikannya Tuhan. Ini cuman favornya Tuhan aja yang ada di aku gitu, yang showering upon aku gitu, yang terus-terusan ada buat aku. Ya itu guys yang aku mau sharing, kebaikan Tuhan selama tahun 2020 ini. Semoga bisa memberkati teman-teman semuanya. Tuhan memberkati. Halo, nama aku Rain. Aku bakal ceritain bagaimana Tuhan menemukan aku kembali. Jadi awalnya itu aku tumbuh di dalam keluarga yang berada. Aku juga memang tumbuh dari keluarga Kristen. Namun bisa dibilang keluarga kita tuh yang nggak religius amat. Waktu itu hidup
hidupku cukup enak, apapun yang aku minta pasti dapet, apapun yang aku mau pasti ada, pokoknya semua tercukupi lah. Waktu itu aku dan papiku dan adikku decided untuk liburan ke Pekanbaru ke rumah saudara, dan tiba-tiba pagi-pagi dadanya papiku sakit, nggak out of nowhere, nggak tahu kenapa. Padahal papiku nggak ngerokok, papiku sehat, setiap minggu dia olahraga terus. Kita bawa ke rumah sakit Pekanbaru, yang dimana alatnya mungkin kurang memadai, yang dipaksa harus dipindahkan ke Jakarta. Ya, dia seiring perjalanan dia waktu di pesawat, tiba-tiba papiku nggak terselamatkan dan akhirnya harus meninggal. Nah, di saat itu keluargaku benar-benar kayak clueless aja, karena keluargaku nggak ada yang bisa handle bisnis keluargaku, terus juga mamiku nggak bisa handle, kakakku masih pada baru selesai kuliah, bahkan masih ada yang kuliah gitu. Kayak tiba-tiba ditinggalin gitu aja, dan keluargaku bangkrut, dan itu udah mulai starting to fall apart lah. Nah, itu dimana aku waktu masih umur kelas 3 lah, SMP, SMA. Aduh, dibilang kecewa sama Tuhan sih kecewa ya, walaupun waktu masih usia muda, cuman gimana ya, kayak aduh Tuhan, ini tuh papi tuh yang bisa ngasih semuanya, kenapa Tuhan ambil gitu. Aku bisa lihat mami pasti sakit hati banget dan ditinggal papi, dan itu yang ngancurin mami banget. Dan akhirnya mami gak kekontrol juga hidupnya, akhirnya jadi I don't know, bisa bilang agak kacau sih hidupnya mami. Dan anak-anaknya pun juga gak ada yang mungkin menemenin mami gitu ya. Seiring berjalannya waktu, mamiku tuh sakit, tapi memang kita anak-anak, karena aku bilang kita gak terlalu deket banget, jadi kayak kita tuh terlalu menggampangkan lah sakitnya mami gitu. Aku sama kakakku mungkin kurang perhatian kali sama mami, jadi ya kita nggak bawa ke rumah sakit lah, atau bawa paling ini mah beli obat segala macam. Aku pernah ada satu momen nemenin mami ngisi oksigen di rumah sakit juga. Aku ngeliatnya kayak, oh ternyata kok separah ini gitu ya, sampai mami itu kayak lemes, sampai suatu saat dia kayak ngeluh gitu aduh mami sakit nih, cuma aku malah bawaannya kesel gitu ke adekku, kayak betul mami ngeluh mulu, sakit mulu, udah sih urusin kayak mami lu gitu. Aku sampai titik kayak gitu, kayak aku nggak ada mami ternyata struggling untuk tidur, bahkan untuk nafas saya tuh susah gitu. Sampai akhirnya waktu itu kita mau manggung, aku sama adikku di satu band yang sama, tiba-tiba ciciku telepon, Ren ke rumah sakit nih, mami dirawat. Aku bilang, tumben nih kenapa nih? Aku akhirnya aku sama adikku nyusul ke rumah sakit. Terus karena waktu posisiku aku lagi libur, akhirnya aku yang disuruh nginep untuk jagain mamiku gitu. Aduh, ngobrol sama maminya tuh aku nggak nyempetin gitu, kayak kayak sedih aja gitu, kayak ini mungkin aku nggak tahu gitu itu bakal jadi hari terakhir. Jadi aku udah duduk aja di kursi tutup mata dengan headset, jadi aku mungkin missed out conversation yang penting sama mamiku gitu ya. Dan tiba-tiba pagi-paginya aku dibangunin sekitar jam 4, jam 5, tapi mami udah diangkat ke ICU gitu, dimana ya mami udah nggak sadarkan diri kan. Aku panik, sedangkan HP ku baterai habis, nggak bawa charger, dan akhirnya cuma ada HP mamiku. Aku bingung mau ngapain, aku bener-bener clueless banget. Akhirnya aku coba teleponin ciciku, kokoku, adekku semua. Mereka yaudah tenang, mereka kasih tenang, mami bakal sembuh, mami bakal kenapa. Sampai akhirnya aku orang pertama yang masuk ke ICU waktu itu, dan aku ngelihat kondisi di mana detak jantung, heartbeat mamiku tuh udah berhenti gitu. Dan itu pertama kali yang mungkin aku berlutut depan mamiku, berlutut depan dokter, suster, untuk berdoa gitu, untuk kayak please save my mom. Ya mungkin aku nggak pernah berdoa banget ya, karena aku nggak terlalu deket sama Tuhan, cuman kali ini mohon gitu, karena cuma mami doang yang memotivate aku untuk kuliah, motivate aku untuk ngeband gitu, dan untuk cari uang gitu segala macam. Cuma mami doang gitu, maksudnya aku kayak Tuhan tolong jangan ambil salah satu harapanku doang gitu di hidup, karena kalau nggak ada mami aku bakal lulus. Aku sampai berlutut mohon. Udah aku lihat di kondisi mamiku koma itu, mamiku keluar air mata gitu. Mungkin mamiku udah
Gak tau Tuhan mungkin denger doaku, detak-detak ada lagi gitu, somehow itu ada lagi. Dan aku telepon Cici, please tolong Ci datang cepet, mami kritis. Dan sampai akhirnya satu-satu datang, Ciciku datang, adikku datang, dan akhirnya kokoku yang terakhir datang. Dan disitulah detak jantung mamiku berhenti gitu. Mamiku tuh dia tuh emang bener-bener pahlawan aku sih, karena aku nggak bisa kuliah waktu itu di saat kondisiku lagi kritis, keluarga kritis. Jadi aku harus sampai dibiayain sama keluarga temanku, dan mamiku sampai begging nangis ke keluarga temanku untuk tolong kuliahin anak saya. Anak saya ingin anak saya lulus semua. Aku begitu mamiku meninggal, aku langsung kayak putus asa banget. Dimana kuliah aku jadi berantakan, dimana aku hidupnya jadi berantakan, dimana tato di tubuhku muncul, dimana aku jadi addicted untuk minum dan segala macam. Disitulah aku ngerasa terpukul banget. Cuman mungkin tanpa aku sadari, disitulah Tuhan menyelamatin aku dan keluarga aku gitu. Karena semenjak kondisi itu, kita sebagai kakak beradik menjadi lebih dekat lagi, menjadi lebih solid lagi. Aku juga punya teman baik yang dari SMP udah sama aku, namanya Josh. Aku juga waktu itu pernah ngajak ke Bethesda Church, karena waktu itu aku duluan di Bethesda Church. Cuma waktu itu masih gereja muda, aku belum jadi bagian part of the youth or bagian Grace Army. Dan waktu aku ajak iseng kayak, Josh ada camp nih. Jadi tiba-tiba, oh yaudah boleh, akhirnya dia masuk. Malah di hari itu, aku yang gak ikut di hari itu. Malah aku tiba-tiba mendadak gak bisa, akhirnya Josh yang masuk ke Grace Army duluan, dan dia malah tumbuh duluan di sana. Dan aku bersyukur banget. Disitulah Josh mulai ngajak aku, disitulah mungkin ini semua itu udah rencana Tuhan ya. Udah mungkin udah rencana Tuhan, dimana aku ngajak Josh duluan ke retreat. Nah aku awalnya nggak datang, tiba-tiba akhirnya dia tunggu di sana, dan dia sekarang ngebawa aku kesini. Dan mungkin udah rencana Tuhan juga. Dan pertama kali aku join Grace Army itu waktu aku ikut camp yang Hidden Place. It helps me a lot, dimana aku ketemu teman baru, dan dimana aku denger kesaksian dimana ya ternyata Tuhan sebegitu baiknya sama aku. Di Grace Army ini aku benar-benar merasa ada perubahan lah di hidup aku, dimana aku udah mulai bisa bersyukur, dimana aku udah mulai bisa merasakan blessing dari Tuhan gitu. Dimana aku selama ini tertutup sama hal-hal dunia, atau dimana aku nggak bisa ngerasain berkat yang aku terima gitu. Dimana aku juga di sini ketemu dengan Kingdom Friends aku. Kita nggak pernah tahu gitu cerita kita atau cerita orang lain tuh bisa menguatkan kita kan. Jadi aku juga selalu ingat sama ayat ini, dimana ayat ini yang yang mungkin nempel di otak aku, di Yohanes 14 ayat 27, dimana damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan padamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia padamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Itu sangat ngebantu aku sih, dimana dari banyak distraction di dunia ini, setiap kita melakukan hal kita nggak pernah sendirian. Kita selalu bersama Tuhan, dimana Tuhan selalu nemenin kita. Jadi kita nggak perlu takut gitu, karena God will do the rest pokoknya. Jadi pokoknya jangan gelisah hatimu, jangan cemas, pokoknya selalu percaya pada Tuhan gitu. Karena Tuhan pasti akan selalu sama kita. Di Natal tahun ini, aku cuma ingetin sama kalian kalau Tuhan sayang sama kalian, dan Dia nggak akan pernah nyerah dalam menunjukkan kebaikannya atas hidup kalian. So come home this Christmas. Jesus loves you so much. Hai youth, wow, betapa indahnya cerita tentang mengenai kasih Bapa. Dan dalam Christmas ini, aku yang mengajak kalian untuk merubah cara kita melihat Bapa kita di surga. Bapa kita di surga bukanlah Bapa yang menghukum, bukanlah Bapa yang menghakimi, dan bukanlah Bapa yang tidak memaafkan setiap kesalahan kita. Aku ingin kalian melihat Bapa kita di surga begitu sabar, begitu mengasihi kita, begitu mengampuni setiap kesalahan kita. Karena dalam Ibrani 8 ayat 12 mengatakan, sebab aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Amin. Dan hari ini gak peduli sekalipun kalian sedang jatuh, gak peduli masa lalu kalian, background kalian, apa yang telah kalian lakukan, aku ingin kalian tahu, kalian tetap dapat untuk berpaling kepada Tuhan. Kalian tetap dapat untuk memalingkan mata kalian kepada Tuhan. Sekalipun kalian merasa Tuhan begitu jauh, ribuan mil jauhnya,
Tapi saat kalian memalingkan mata kalian pada Tuhan, kalian tahu Tuhan Yesus akan berlari mengejar kalian, memeluk kalian, mendapati kalian, mencium kalian. Amin. Hadirat Tuhan begitu strong di sini hari ini. Dan apabila kalian menonton Grace Army, aku ingin kalian tahu bahwa kalian menonton Grace Army bukanlah suatu kebetulan. Aku ingin kalian tahu bahwa kasih itu telah datang. Dan kasih itu ada di sini, mengasihi kita. Dan kasih itu memiliki nama, yaitu Yesus Kristus. Aku ingin kalian tahu bahwa kekristenan bukanlah suatu religi, bukanlah suatu agama. Kekristenan adalah hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan mengenal kalian sepenuhnya. Mengenal kalian sepenuhnya, yes. Dan Tuhan tetap mengasihi kalian. And I really believe that Jesus will never leave you the same way again. Amin. Dan dalam kesempatan ini, aku ingin mengajak kalian untuk berdoa, untuk membuka hati kalian. Kalian boleh angkat tangan kalian, taruh tangan kalian di dada kalian, dan kalian ucapkan doa ini bersama-sama dengan aku. Mari sama-sama kita doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau menemukan kami. Terima kasih Bapa. Hari ini aku menerima kasih-Mu ya Bapa ke dalam hidupku. Aku menerima setiap pengampunan dosa yang dulu, sekarang, dan yang akan datang ya Bapa. Karena semua yang telah Engkau lakukan di kayu salib. Dan hari ini aku percaya aku adalah anak yang paling Engkau kasihi. Surga adalah rumahku, dan aku mengucap syukur Bapa bahwa Tuhan adalah Bapakku. Terima kasih Bapa. Hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Amin. Dan buat kalian yang telah doa demikian, aku ingin kalian tahu bahwa kalian adalah anak yang paling dikasihi Tuhan. Surga adalah rumah kalian, dan Tuhan adalah Bapa kalian hari ini. Amin. So enjoy the rest of the service. Merry Christmas. Jesus love you.